Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin hadirat, ikhwani fiddin a'azakumullah. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, hidayah dan taufiknya, sehingga di kesempatan subuh yang indah ini Allah berkenan kita kembali hadir mengawali hari ini dengan ketundukan dan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridai setiap langkah kita, menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalaulah kita hari ini mencari barometer akan keislaman umat Islam ini di akhir zaman, maka boleh jadi jawabannya adalah Gaza dan Palestina. Kalau kita ingin melihat barometer kekuatan umat Islam hari ini, maka patokannya adalah Gaza. Dan sejatinya memang Gaza dan Palestina ini kuat, tidak lemah sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang tokoh di negeri ini. Mereka kuat, mereka bahkan mampu bertahan dari segala macam bentuk gempuran, dan kita bisa melihat bagaimana ketegaran mereka, bagaimana keimanan mereka, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana ketangguhan mereka. Mereka mampu melewati berbagai hal yang menghadang dari kekuatan penjajah selevel negara. Gaza itu kan kecil Bapak dan Ibu, dia hanya bagian dari negara Palestina, ibaratnya mungkin bagian dari satu provinsi, tapi dia menghadapi sebuah gempuran yang berlevel negara. Bergabung di situ lagi Amerika, bergabung lagi di situ Inggris dengan segala macam kekuatan yang mereka miliki. Dari atas digempur, dari lautan digempur, dari daratan diinvasi dan seterusnya. Tapi mereka mampu bertahan meski memang puluhan ribu, bahkan tercatat di 101 hari pasca Tufanul Aqsa ini sudah berlangsung sejak 7 Oktober 2023 yang silam. Dan sampai dengan hari ini tercatat lebih dari 23.000 korban jiwa saudara-saudara kaum muslimin di Palestina, yang mayoritas diantaranya adalah anak-anak dan wanita. Tapi kita bisa lihat mereka tak sedikit pun menampakkan tanda kekalahan. Mereka tidak menampakkan wajah kegusaran, bahkan tidak terbersit boleh jadi
di hati-hati mereka untuk bertekuk lutut kepada penjajah Zionis. Dan ini sebuah hal yang menarik ya. Di sisi mana Hamas dengan operasi Tufanul Aqsa-nya, begitu pula dengan jihad Islam dan seluruh faksi perjuangan lainnya, memberikan intensitas perlawanan yang begitu gigih, sehingga ini betul-betul menghentakkan secara signifikan entitas Yahudi dengan segala kekuatannya. Dan bahkan kita bisa melihat hari ini bahwa klaim-klaim kekuatan, kehebatan yang selama ini selalu mereka dengung-dengungkan, terlebih tentu saja dalam kurun sejarah panjang, bagaimana dulu 3 kekuatan negara Arab berkumpul untuk menghabisi Israel dan mereka kalah. 6 hari perang Arab dimenangkan oleh Israel, sehingga mereka kemudian mengklaim sebagai negara kekuatan militer paling kuat di wilayah Timur Tengah. Namun hari ini kita justru menyaksikan lebih dari 1000 Merkava mereka, tank-tank mereka hancur lebur, dan 80% diantaranya hancur oleh senjata buatan oleh orang-orang Gaza, buatan dalam negeri Gaza, bukan dari buatan-buatan luar, bukan import dari negara lain, melainkan hasil buatan mereka sendiri. Bagaimana drone-drone mereka yang begitu sangat kuasanya menangkis setiap serangan pun ternyata tidak lagi mampu menahan gempuran-gempuran rudal yang ditembakkan, sehingga bahkan mampu menyentuh wilayah Tel Aviv dan jantung kota mereka. Jamaah rahimakumullah, karena itulah justru semakin hari kita melihat, lebih-lebih 31 Desember akhir tahun yang lalu, ribuan personel Israel ditarik mundur pelan namun pasti, sampai bahkan 14 Januari kemarin lagi-lagi 2 brigade Golani kemudian juga ditarik mundur. Tersisa hanya 3 pasukan divisi apa istilahnya ya, yang ada di wilayah Gaza, dan itu merupakan tanda bahwa mereka sudah tidak lagi mampu bertahan lama. Meski ya terus disampaikan di media-media dengan segala kepongahannya begitu, bahwa sang Perdana Menteri ingin terus melakukan pertempuran ini sampai Hamas habis sehabis-habisnya, sampai IDF mampu menetralisir kekuatan Hamas dan seluruh pejuang Palestina, sehingga mereka akan mengendalikan Gaza sepenuhnya. Tapi ini mimpi, ulun kira ini mimpi yang justru bertolak belakang dari fakta demi fakta yang terjadi belakangan ini. Jamaah rahimakumullah, tapi pertanyaannya adalah, kenapa mereka begitu amat jumawa mengklaim sebagai militer terkuat di dunia, tampak seolah-olah mereka memiliki segalanya dan bahkan bisa mengendalikan wilayah Arab sepenuhnya? Maka boleh jadi jawabannya di antara faktornya bukan mereka yang kuat, tapi karena kita yang menganggap diri kita lemah, dan bahkan sebagian di antara pemimpin kita berlabel pengecut. Kalau kita tarik data dalam global firepower, ternyata di urutan ke-7 itu kekuatan militer, urutan ke-7 dunia itu adalah Pakistan, dia negara Islam. Di urutan ke-11 itu Turki, di urutan ke-13 itu Indonesia, di urutan ke-14 itu Mesir, dan menariknya Israel dalam global firepower berada di urutan ke-18. Itu artinya sebetulnya negara-negara Islam memiliki kekuatan militer yang jauh lebih hebat
jauh lebih kuat dibanding Israel. Tapi kenapa kemudian sampai hari ini kita tidak mampu membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Zionis Israel? Maka lagi-lagi boleh jadi jawabannya adalah kelemahan kita dan ketidakberdayaan kita. Karena pemimpin akhir zaman cenderung terjebak pada hubbud dunia, kecintaan kepada dunia, dan ini pangkal kerusakan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Hubbud dunia hubbud dunia itu kepalanya, pungkalanya segala bentuk kerusakan. Jamaah rahimakumullah. Karena itulah maka sesungguhnya rahasia kekuatan sebuah negara itu ada pada ideologinya. Rahasia kekuatan sebuah negara itu ada pada akidahnya. Jika akidahnya benar, jika ideologi negara itu bertauhid, sebagaimana itulah yang diharapkan di negara kita ini, berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jika ini saja dipegangi oleh para pemimpin kita, maka sebetulnya negara kita adalah negara yang hebat, negara yang kuat. Bagaimana negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecil dia tapi mampu memporak-porandakan Romawi dan Persia, dua hegemoni besar di masa itu. Bagaimana negara Madinah kecil dia tapi dilanjutkan di masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khulafaur Rasyidin, dan dilanjutkan oleh masa sesudahnya Bani Umayyah, Abbasiyah sampai dengan Utsmaniyah. Negara yang dilandasi dengan ideologi yang kuat, dengan tauhid, maka dia mampu menggenggam peradaban, dia mampu mengubah, memberikan arah perubahan. Negara Madinah yang tadinya begitu sangat tidak diperhatikan, tiba-tiba dia menjadi sebuah negara yang begitu sangat diperhitungkan. Bahkan dalam perjalanannya ia meluas sampai kemudian mencapai lebih dari 2/3 belahan bumi. Ia memiliki kekuasaan yang begitu sangat besar. Jamaah rahimakumullah. Karena itulah maka bahkan kalau kita bicara tentang ideologinya Muhammadiyah, itu dalam anggaran dasar dan mukaddimah anggaran dasar MADM-nya yang sering disebut sebagai ideologinya Muhammadiyah, maka poin pertamanya bahwa hidup manusia itu harus bertauhid. Dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup warga Muhammadiyah sama, hidup manusia itu harus berlandaskan tauhid, dan tauhid ini harus mengalir di semua lini kehidupan, dalam sosialnya, dalam ekonominya, harus menjadikan tauhid ini sebagai acuan. Maka jamaah rahimakumullah, menarik peristiwa yang terjadi belakangan ini, menarik peristiwa yang terjadi belakangan ini, seperti yang sering kita sampaikan di majelis ini, sejarah itu berulang, sejarah itu selalu berulang. Dia tinggal menemukan momennya kapan dia menemukan jalan untuk kembali. Dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhianati oleh warga mereka sendiri, oleh warga beliau sendiri, Quraisy, oleh suku beliau sendiri. Beliau dikhianati oleh sukunya sendiri, Quraisy, ketika beliau berdakwahkan Islam ini. Mereka yang mengikuti dakwah Nabi diintimidasi. Mereka yang mengikuti ajakan seruan Nabi tersisihkan, terkucilkan, bahkan mendapatkan penganiayaan. Sudahnya hinaan, cibiran, julitan, itu sudah tidak kehitungan. Tapi bahkan sampai pada penyiksaan fisik dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi di masa itu? Ketika kaumnya justru mengkhianati
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saudara-saudaranya, keluarga kerabatnya tidak memberikan bantuan kepada Nabi, maka justru nun jauh di sana seorang raja di negeri Afrika bergelar Najasyi, ialah yang siap menerima kaum muslimin dan menjamin keselamatan mereka. Nabi bahkan memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah, berhijrah ke Afrika, ke negeri Aksum di Afrika Timur. Dan beliau mengatakan, sungguh di sana ada seorang raja yang ia tidak akan menzalimi kalian sedikit pun. Dalam Fathul Bari, di sana ada seorang raja yang ia tidak akan menyakiti kalian sedikit pun. Di saat kolega Nabi, kerabat Nabi, warganya Nabi mengkhianati Nabi, justru Afrika lah yang memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Hari ini kita tercengang, hari ini kita tercengang di saat semua negara-negara Islam hanya bisa sekedar mengecam, dan tentu saja dengan memberikan banyak bantuan, tapi justru Afrika Selatan lah negara pertama yang membawa Israel ke mahkamah internasional untuk diadili sebagai pelaku genosida. Ini memantik ya, secara politik, memantik sebuah hal yang tidak pernah terbayangkan. Bahkan Israel sendiri menyebutkan, tidak pernah terbayangkan ada negara yang kemudian melakukan hal yang demikian ini, dan ini di luar batas kemampuan kami. Mereka membawa dokumen begitu lengkapnya, dengan argumen begitu indahnya, menyampaikan ini di hadapan mahkamah internasional. Sidang pertama dilewati, sidang kedua baru saja terjadi, dan akan dilanjutkan dengan sidang yang ketiga, dan semuanya membeberkan fakta. Dan akhirnya belakangan ini beberapa negara mulai memberikan dukungan terhadap apa yang dimulai oleh Afrika Selatan. Luar biasa. Ada semacam pengulangan sejarah pada saat negara-negara, kita katakan negara-negara Arab, sebahagian, bahkan ketika kita bingung dengan Amerika, tentu saja puluhan ribu orang-orang Gaza dibantai, dihabisi, terlepas dari dia militer, pasukan atau rakyat jelata, semuanya dibombardir. Mereka diam. Tapi ketika dua kapal mereka tertahan, Amerika langsung serang sebuah negara dengan kekuatan militernya. Hanya dua kapal yang tertahan, atau hanya beberapa kapal yang tertahan. Lalu kemudian mereka merasa panik dan membombardir negara yang menahan kapal-kapal mereka. Tapi mereka bungkam. Inilah yang katanya polisi dunia. Kita tidak bisa negara-negara yang demikian. Tapi dengan negara-negara Islam harusnya kita memberikan support yang tidak hanya sekedar ucapan kepada saudara kita di Palestina, terutama pada level kepala negara yang bisa membuat atau yang bisa berbuat lebih karena dia memiliki otoritas untuk melakukan dan menggerakkan. Tetapi justru yang datang adalah Afrika Selatan. Jamaah rahimakumullah, karena itulah maka penting untuk terus kita menggali sejarah, karena dia pasti akan menginspirasi untuk kita bisa kembali pada apa yang telah berhasil kita dapatkan di masa silam. Jamaah rahimakumullah, karena itulah maka sekali lagi
kekuatan kita ini, kekuatan sebuah negara itu bertumpu pada ideologinya. Karena itulah maka mudah-mudahan pemimpin kita ke depan adalah pemimpin yang bisa mampu menjaga tauhid. Pemimpin kita ke depan ini, kita akan tinggal kada sampai sebulan ini, kada sampai sebulan. Kita akan memilih satu pemimpin di antara 3 calon yang ada ini. Maka pilihlah. Tentu kita tidak berharap, kita harus punya kita harus punya pegangan ini. Yang pertama kita harus memilih pemimpin itu pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang terbaik dalam versi kita adalah pemimpin yang setidak-tidaknya mendekati sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh para anbiya. Jujur, amanah, fatanah, tabligh, yang memiliki etika, yang memiliki kecerdasan, yang mampu menggunakan dan melakukan pendekatan-pendekatan secara sains. Sebagaimana pernah kita sampaikan di sini, bagaimana Balqis diabadikan Allah di dalam Al-Quran ketika ia menerima suratnya Sulaiman alaihissalam. Apa yang dia katakan kepada, ya mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Balqis tidak memutuskan dengan serta-merta, tapi ia tanya kepada para ahli yang melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan apa yang sesuai dengan bidang-bidang mereka. Terkait dengan surat Sulaiman ini, apa pendapat kalian? Apa pendapat Anda? Dari sisi militer, dari sisi hubungan luar, dari sisi ekonomi, dari sisi kemasyarakatan, dari sisi kesehatan, dari sisi, dia panggil semua. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Saya tidak akan putuskan sampai kalian semua memberikan argumen. Kita bisa lihat seperti itulah pemimpin, dia tabligh, dia transparan, dia menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada masyarakat. Maka tentu tidak ada yang seideal Rasulullah SAW, tapi setidak-tidaknya yang mengarah atau yang mendekati atau yang tidak terlalu jauh dari itu. Nah, yang kedua, kita tidak boleh terlalu berharap dengan presiden yang akan datang. Tapi di satu sisi kita juga tidak boleh menihilkan peran presiden di masa depan. Karena bagaimanapun presiden adalah manusia biasa. Tetapi juga bahwa dia memiliki otoritas, itu juga harus kita fahami bersama. Jadi jangan terlalu berharap berlebihan kepada pemimpin yang akan datang untuk kemudian melakukan berbagai macam bentuk perubahan. Tetapi di sisi yang lain, kita pun juga tidak boleh menihilkan atau bahkan menegasikan akan adanya hak untuk melakukan perubahan, karena dia memiliki otoritas untuk melakukan itu. Dan yang ketiga, loyalitas tertinggi kita harus hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Loyalitas tertinggi kita harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kelak manakala sang pemimpin melakukan satu bentuk kemaksiatan, maka dia tidak layak untuk ditaati, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan. Tapi manakala ia tetap berada dalam ketaatan, dia tidak menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetap wajib kita untuk mengikutinya. Maka itu tadi kita harus letakkan porsinya secara adil dan beradab. Nah, yang kelima, pastikan pemimpin kita ini memiliki worldview tauhid.
negara kita ini memang mau tidak mau hari ini masih dalam bentuk negara demokrasi. Dia bukan negara dalam bentuk kekhilafahan. Karena itu meskipun presiden nanti tidak mampu menghilangkan seluruhnya, membuat pasal bahwa zina itu pelanggaran. Misalnya, presiden tidak mampu membuat undang-undang yang menyatakan bahwa zina itu adalah bentuk kriminal, setidak-tidaknya presidennya masih punya worldview bahwa zina itu haram. Jika saja presiden ke depan itu tidak mampu 100% membuat undang-undang yang mengatakan bahwa minum khamar itu kriminal, maka setidak-tidaknya pastikan pemimpin kita itu nanti adalah orang yang memiliki worldview bahwa minum khamar itu haram. Maka carilah pemimpin yang demikian kira-kira. Ya. Carilah pemimpin yang kira-kira demikian, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan manakala negeri ini berlandaskan dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang dikehendaki dalam rumusan oleh founding father kita yang muslim, untuk agar mampu menjalankan syariat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana tertuang pula dalam tujuan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka mudah-mudahan dengan konsep tauhid itulah negara kita akan menjadi negara yang kuat, negara yang hebat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.